Limpoyo. Saya akan memperkenalkan laboratorium IPA yang kami miliki. Ini dia laboratorium kami di SMP Negeri 2 Talu Limpoyo. Di laboratorium kami terdapat satu pintu dan pintunya dua daun itu mengarah keluar, pintunya mengarah keluar. Kemudian ini dia penampakan area di depan laboratorium kami. Jadi di area laboratorium kami ini area yang di depannya itu area terbuka. Jadi ketika tidak diminta-minta, ketika ada sesuatu itu bisa langsung mengevakuasikan diri. Kemudian kita masuk ke area utama. Jadi ini adalah area utama laboratorium kami. Terdapat meja guru, kemudian ada papan tulis, kemudian ada untuk proyektor ya, LCD proyektor. Jadi di ruangan laboratorium ini itu bersatu dengan ruangan matematika. Jadi ruangan ini sebagai tempat penyimpanan media-media pembelajaran juga oleh guru-guru matematika dan juga guru IPS. Ya, sekatnya terbuat dari triplex. Kita masuk ke ruangan matematika terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ruangan untuk guru matematika, salah satu guru matematika, dan juga dia membantu di pengolahan lab. Jadi dia menyimpan sebagian besar media pembelajarannya di sini, hasil-hasil karya peserta didik. Kemudian untuk ruangan IPS sendiri, kita masuk terlebih dahulu. Jadi sama, ini tempat media pembelajaran, kemudian berbagai dokumen dari Bapak Ibu. Ini hasil karya peserta didik kami. Dan ini adalah ruangan utama. Jadi susunan kursinya untuk sementara dibuat seperti ini karena hari ini insya Allah akan ada rapat. Jadi laboratorium IPA kami itu juga sebagai salah satu fungsinya itu sebagai ruangan seperti aula, ruangan rapat dan sebagainya, karena di antara ruangan yang lain laboratorium kami memiliki luas yang cukup ketika akan digunakan untuk rapat. Jadi ini ada wastafelnya, hanya saja tidak berfungsi, jadi airnya tidak mengalir, teman-teman. Semoga kedepannya ada bantuan sehingga wastafel kami bisa berfungsi. Berikut ini adalah ruangan laboratorium. Maksud saya ini adalah ruangan laboran dan juga ruang penyimpanan dan ruang persiapan. Ya, kita masuk, ini pintu pertama. Jadi karena di sekolah kami ada dua guru IPA, jadi ini adalah ruangan kami. Sekaligus kami sebagai laboran dan insya Allah kedepannya sebagai kepala laboratorium. Jadi ini kami ruangannya di sini yang seharusnya sebagai ruang persiapan. Kemudian beberapa carta kami tempel di sini. Dan ini adalah lemari pertama. Jadi lemari ini kami isikan berbagai administrasi laboratorium dan administrasi kami sebagai guru. Kemudian ada berbagai alat. Di sini alat yang kami keluarkan ini adalah sampel. Jadi alat yang paling sering digunakan ya
Ini adalah sampel, jadi hanya beberapa, misalkan Erlenmeyer kami simpan di sini hanya 3. Cuman memang di ruangan penyimpanan itu ada beberapa. Jadi ini kayak sampel. Ya. Kemudian ini. Terus di lemari bagian bawah ini adalah tempat penyimpanan mikroskop. Jadi ini adalah tempat penyimpanan mikroskop. Jadi mikroskop kami sering digunakan baik di kelas 7 maupun kelas 8. Jadi ini mikroskop kami kurang lebih berjumlah 12. Hanya ada satu yang tidak berfungsi dengan baik. Kita beralih. Jadi ini kemudian di sini ada beberapa hasil karya peserta didik. Kemudian kita masuk ke ruangan utama. Ruangan utama maksud saya ruangan penyimpanan. Jadi ini juga hasil karya peserta didik kami di mata pelajaran prakarya, karena salah satu guru IPA kami itu mengampu juga mata pelajaran prakarya dan sangat berhubungan dengan pelajaran IPA terpadu, yakni pengolahan limbah. Ya, jadi ini digunakan sebagai tempat sampah. Ini insya Allah akan dibagikan ke kelas-kelas. Hanya saja belum selesai, jadi masih disimpan dulu. Ini susunan ruangan penyimpanan kami. Alhamdulillah ada raknya. Jadi walaupun demikian beberapa belum terorganisasi dengan baik. Kemudian labelnya itu masih belum ada, beberapa yang sudah ada labelnya, namun ada beberapa yang belum. Dan ini bahan-bahan yang kami punya ini sebagian besar itu sudah kadaluarsa, karena ini tuh adalah bantuan tahun 2015. Jadi ada beberapa bahannya yang sudah kadaluarsa seperti ini. Ini adalah Benedict. Ya, ini kadaluarsanya 2014. Jadi ini sudah kita gunakan beberapa kali, walaupun demikian masih lumayan, tapi sayang sudah kadaluarsa. Jadi kami masih menyimpan tempatnya. Ini beberapa alat. Jadi seperti inilah penampakan laboratorium di ruangan penyimpanan kami. Jadi di sini ada beberapa kit. Sebenarnya ini kitnya belum terbuka, bukan belum terbuka, sebenarnya sudah terbuka, cuman kita masukkan kembali karena sudah ada beberapa yang terbuka. Di sini sudah ada kit IPA, hidrostatistik dan panas, kemudian kit mekanik. Jadi sini ini kit yang lama, ini yang bantuan tahun 2013 kalau tidak salah. Saya melihatnya di mana? Di buku inventaris. Kalau yang ini itu tahun 2014 2015 ya, dan di situ saya belum masuk. Jadi ini masih termasuk baru yang kita gunakan. Di sini ada kit hidrostatik dan panas, kemudian mekanika, kemudian ada optik dan kit listrik dan magnet. Jadi kita hanya membuka hanya masing-masing 2 dengan dilengkapi juga nanti di kit yang lama ini. Jadi kit yang selain itu kita masih taruh di dalam dus supaya mungkin ya kita tidak gunakan dulu, kita simpan dulu itu. Ya, ini dia beberapa kitnya. Kemudian ini adalah carta-carta. Ini saya sudah pisahkan. Ada beberapa yang, jadi yang bagian bawah itu ada beberapa yang sudah rusak, tapi masih terpakai. Ini kit yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ini saya pisahkan. Artinya yang di sini yang sering digunakan, kemudian yang di bawah itu yang jarang digunakan. Kemarin sempat saya menempel carta-carta ini di dinding-dinding di ruang utama. Hanya saja itu karena di sini anginnya lumayan kencang, jadi robek-robek. Jadi saya kembalikan ke tempatnya semula. Ini ada beberapa neraca yang beberapa
bagiannya sudah hilang ya. Kemudian alhamdulillah ada ventilasi udara. Ya, ini dia ruangan kami. Jadi ini juga ada torso atau carta rangka hewan, rangka manusia. Ini kaki dan tangannya itu sebelah sudah tidak ada, dan ini memang sudah lapuk. Walaupun demikian ini masih digunakan, tapi ya, jadi kalau saya mengajar kemudian ini saya kasih keluar, anak-anak itu ketawa karena sudah tidak lengkap seperti itu. Ya, semoga kedepannya ada bantuan dari pemerintah lebih mengupgrade bahan dan alat yang sudah tidak layak pakai. Kemudian ini adalah penampakan bagian samping di laboratorium kami. Jadi karena di sini lumayan teduh, jadi kami biasanya menggunakan area ini sebagai tempat penyimpanan. Jadi penyimpanan untuk kegiatan-kegiatan luar. Jadi kayak misalnya ini adalah salah satu contoh hasil karya peserta didik kami. Ini adalah pupuk. Jadi pupuk ini pupuk organik, terbuat dari bahan-bahan kering. Jadi kayak ini terbuat dari sampah-sampah kering. Jadi mereka memungutnya di sekitaran sekolah, kemudian disimpan di dalam bekas tempat air galon mineral ini, kemudian diberikan ekoenzim ya, kemudian ditambahkan bakteri, akhirnya difermentasi seperti ini. Dan area di samping laboratorium kami masih cukup luas, tapi kami gunakan sebagai tempat belajar ketika ada materi tentang lingkungan sekitar seperti itu.